Hai, ketemu lagi. Kali ini aku akan ngebahas lagi tentang gaji ya, gaji seorang waiter di Viking River Cruise. Jadi biasanya sih untuk masalah gaji ini rata-rata sama ya dari departemen restoran, departemen cook dan departemen waiter. Cuman untuk cook itu gajinya memang lebih tinggi ya, kalau nggak salah lebih besar 500 euro. Jadi sebenarnya masalah gaji ini sudah aku bahas secara rinci di blog aku di www.pratnyanaagus.com. Tapi jika kalian malas baca, aku akan berusaha untuk sampaikan di sini secara rinci ya. Jadi jika ada yang kurang, kalian bisa balik baca ke blog aku itu. Jadi total gaji seorang waiter di Viking River Cruise itu adalah 2.500 euro. 2.500 euro itu gaji gross. Gaji sebelum dipotong macam-macam. Nanti potongan gaji itu sudah tertera di slip gaji. Slip gajinya kita bisa lihat di aplikasi Viking. Namanya My Viking HR. Di sana di aplikasi tersebut, kalau kalian sudah join pasti ketemu link aplikasi, nanti disediakan dari HRD, dikirimkan ke email kalian. Kalian bisa buka link itu dan bisa kalian bookmark di laptop kalian atau di HP kalian. Jadi setiap bulan slip gaji akan masuk. Kita bisa cek di sana, kita lihat rinciannya, potongannya apa saja. Jadi kita bisa tahu uang itu dipotong seberapa banyak dari gajinya 2.500 euro itu. Untuk netnya masuknya kurang lebih itu 1.800 euro. Kalau nggak salah itu sekitar hampir 30 juta lah, 28, 29, hampir 30 juta. Jarang sih sampai 30 juta. Ya tapi ya gaji segitu sih lumayan ya masih. Sekarang aku akan jelasin sambil aku baca sendiri di blog aku. Potongannya apa saja. Jadi di slip gaji ini tertulis lah, gaji bulanan 2.500 euro. Itu gaji basic ya, monthly wage, basic pay. Terus potongan yang pertama di sini ada potongan untuk old age. Jadi orang-orang yang sudah renta, sudah tua di negara itu, mereka kita bayar sebesar 128,13 euro. Terus kita bayar juga unemployment contribution. Ini Ini pengangguran di negara Swiss. Kita bayar sebesar 1% dari gaji, itu 27,49 euro. Juga ada occupational pension fund. Ini kita dipotong 36,90 euro untuk uang pensiun kita. Terus ada kita bayar tax atau pajak sebesar 4,12%. Kita dipotong 100,2,99 euro. Untuk informasi aja ya, ini adalah slip gaji di tahun 2019, dan pajaknya ini kita kena pajak negara Swiss, kenanya 4,12%. Jadi ya cukup besar sih, 100 euro potongannya bro, hampir 1 juta lebih lah dibilang nih. Terus ada board and lodging. Itu kita dipotong 400,9 euro. Jadi board and lodging ini maksudnya adalah biaya kita makan di kapal dan biaya kita cabin. Kamar dan makan 3 kali sehari itu kita bayar ya, nggak gratis. Jadi total yang masuk itu, ini tahun 2019 ya. Tahun 2019. Jadi total yang masuk net salary-nya 1.795,49 euro. Ya masih lumayan sih kalau
apa namanya, kalau dirupiahkan ya hampir 30 juta, 28 atau 29 lah. Kalau mau pastinya kalian bisa hitung pakai kalkulator ya, berapa rate euro sekarang. Aku juga kurang tahu, belum pernah ngecek juga nih. Terus dari blog aku ini aku baca bentar ya. Oh iya, tahun 2020 nih kan kemarin apa namanya, kita nggak kerja nih gara-gara corona. Aku sudah join loh kemarin tahun 2020, udah join 3 hari tapi mendadak dipulangkan oleh hotel manager karena ada isu corona. Negara-negara Eropa sudah banyak yang lockdown waktu itu. Jadi semasa corona kemarin itu kita anak-anak Viking juga mendapat kompensasi nih. Kompensasinya lumayan sih, 80% dari gaji. Potongannya hampir sama, ada apa namanya, old age, ada orang-orang tua di sana kita bayar, orang-orang renta. Terus kita juga masih bayar apa namanya, pengangguran, dan kita masih juga dipotong untuk pensiunan. Jadi kalau misalnya kita resign atau kita udah nggak kerja di Viking, kita masih dapat pensiunan, dan itu dipotong dari gaji kita. Itu 2.500 euro dari 80% ya, masuknya 1.807,61 euro. Dan ini tahun 2020 kemarin, tapi kita nggak full 1 tahun ya dapatnya. Ini berlaku dari, kalau nggak salah, dari 30 April ya. 30 April berarti dari bulan April sampai bulan Oktober kalau nggak salah. April sampai Oktober 2020, nggak full satu tahun. Jadi setelah bulan Oktober itu aku zonk, nggak dapat apa lagi. Ya tapi lumayan sih, bisa buat bayar utang. Terus kita juga dapat, kalau kontrak normal nih, kalau aku masih kerja dulu sebelum corona ini, vacation kita dibayar. Kalau nggak salah, aku nggak tahu pastinya berapa euro, tapi setelah aku cek di rekening aku itu masuknya sekitar 70 juta rupiah, lumayan kan. Tapi itu sistemnya begini, gimana aku bilang ya, vacation di Viking itu misalnya gimana ya, itu kita dapat cuti di tengah-tengah kontrak kita. Jadi vacation itu berlakunya untuk orang-orang Eropa yang bekerja di kapal Viking itu. Jadi karena negara mereka dekat kan, mereka kerja di negara mereka, jadi mereka kerjanya misalnya 3 bulan dulu, terus setelah 3 bulan mereka balik ke negara mereka lagi, liburan selama 2 minggu, terus habis itu mereka balik ke kapal lagi, kerja lagi mungkin selama 3 bulan, terus balik lagi ke negara mereka, liburan 2 bulan, balik lagi kerja. Karena orang Asia, negara kita jauh, orang Indonesia, orang Filipina, kita nggak dapat vacation seperti itu. Jadi vacation kita itu dibayar. Kita straight 9 bulan di kapal, dari awal kontrak sampai akhir kontrak, sampai bulan Desember. Awal Maret sampai akhir Desember. Ya lumayan sih, walaupun kita lama di sana, di Eropa, lama di kapal, tapi kita pulang, kita vacation selama 2 bulan, kalau nggak salah ya, 2 bulan hampir 3 bulan. Kita masih terima gaji, lumayan banyak sih juga. Tapi untuk kedepannya, aku nggak tahu ya apakah ini masih berlaku atau tidak. Soalnya dari 2018 ke 2019 itu sudah ada beberapa perubahan dari gaji ya. Misalnya tahun 2018 kemarin ada tip box nih. Jadi setiap akhir cruise itu kita akan mendapatkan uang tipping. Lumayan sih bro, sekitar 100-200 euro itu kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita dapat tipping dari hotel manager, dia yang bagi-bagiin tipping. Tapi setelah tahun 2019 tip box itu dihapuskan, dan sebagai gantinya
gaji di tahun 2019 itu dinaikkan, rate-nya lebih tinggi dari tahun 2018. Tapi kalau dihitung-hitung ya, gaji tahun 2019 itu jatuhnya lebih kecil karena bukan, kita nggak pakai tip box lagi. Kita bayangkan ya, dari tip box itu kita bisa dapat 100 sampai 200 euro per minggu, per cruise. Sekarang itu dihilangkan. Dan otomatis kita sudah berkurang gajinya, walaupun di slip gaji itu terhitung gajinya lebih besar dari tahun sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kenyataan, gaji tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 itu lebih kurang ya kalau dihitung-hitungkan. Makanya sebenarnya karena masalah ini ada beberapa orang Eropa yang sebelumnya sudah kerja di Viking, mereka memilih untuk resign karena mungkin gaji yang mereka terima itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka untuk bekerja untuk hidup di negara mereka, gitu loh. Tapi untuk orang Asia, untuk orang Indonesia, untuk orang Filipina, mungkin gaji sebanyak itu, sebanyak 1.800 euro net itu, ya masih lumayan lah. Kita dapat 28 juta, 29 juta per bulan. Itu masih oke untuk bisa hidup di negara kita, itu udah oke banget, bro. Terus selain itu, apalagi ya, aku baca bentar nih. Kompensasi sudah. Oh ya, dari kalau nggak salah bulan Juni kemarin ya, kan udah kompensasi kan udah lama nih, udah nggak jalan lagi. Dari tahun 2020 bulan Oktober kemarin kita terakhir dapat kompensasi, dan setelah itu dari November sampai tahun 2021 aku nggak dapat apa-apa, zong lagi. Cuman kalau nggak salah ya bulan Juni nih, bulan Juni tahun 2021 aku dapat kompensasi lagi, tapi nggak banyak sih, cuman $250, ya 3,5 juta. Ya lumayan sih, di kondisi seperti ini aku nggak kerja tapi masih dibantu perusahaan. Itulah sih baiknya Viking. Ya gimana lagi, bro. Sebenarnya aku harusnya sudah join di bulan Juli 2021 kemarin. Tapi karena ada PPKM di Indonesia, embasi tutup, mereka nggak mau ngeluarin visa. Embasi Jerman maksudnya ya. Dia nggak mau ngeluarin, Schengen visa ya, kalau nggak salah aku bilangnya gitu. Kalau aku salah ucap, aku minta maaf. Terus aku keluar kontrak lagi nih, kontrak baru. Kalau nggak salah bulan Agustus kemarin ya, bulan Agustus kemarin kan PPKM-nya masih. Cuman akhirnya embasi membuat kebijakan untuk membuat visa. Keluar lagi kontrak aku kontrak aku keluar lagi bulan Agustus kemarin. Cuman sekarang embasi itu memperketat syarat untuk visa supaya rilis. Mereka minta asuransi dari kapal, asuransi kesehatan. Mungkin maksudnya supaya memastikan bahwa orang yang akan pergi ke Eropa sana, rakyat Indonesia yang akan ke Eropa, mereka benar-benar dalam kondisi sehat. Nah, itu diminta oleh embasi, asuransi kesehatan. Dan masalahnya lagi, pihak kapal, pihak company, mereka nggak bisa ngeluarin nggak bisa ngeluarin asuransi kesehatan secara cepat. Dan masalahnya ke kontrak aku lagi, kontrak aku mendadak di cancel dari company, dan aku disuruh menunggu next season untuk tahun 2022. Ya otomatis tahun 2021 ini aku nganggur lagi. Ya gimana lagi, bro, nasib nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Udah hampir 2 tahun. Ya itu saja sih, hanya sekedar curhat dan bercerita tentang rincian gaji. Kalau ada yang kurang atau aku ngeh suatu hal, suatu saat aku akan tambahkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Thank you, bye.